Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Untuk di video kali ini, aku akan bagikan resep donat dan juga olahan donat yaitu donat burger. Di sini langsung aja kita masuk ke resepnya. Ada 1,5 sendok teh vermipan. Kemudian ada 6 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur ya. Kemudian di sini ada bread improver. Aku pakai mereknya itu Bakerin Plus. Kemudian ditambah ada 4 sendok makan gula pasir. Ada sejumput garam. Dan juga ada 1 kuning telur. Kemudian di sini ada kurang lebih sekitar 125 ml untuk air panasnya ya. Oh ya, di sini pakainya air hangat aja, jangan terlalu panas karena nanti takutnya mematikan ragi. Kemudian di sini yang terakhir ada 250 gram tepung terigu protein sedang. Aku pakainya yang merek segitiga biru ya. Dan langsung aja di langkah pertama kita akan mengaktifkan raginya terlebih dahulu. Untuk cara ini dilakukan agar kita tahu raginya itu masih bagus dan masih bisa dipakai. Di sini langsung kita masukkan ragi ke dalam air hangat yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian langsung ditambah dengan 4 sendok makan gula pasir. Kita aduk dulu ya sampai rata, sampai semuanya tercampur tanpa ada lagi gula pasir yang masih menggumpal. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, minta tolong untuk diklik tombol subscribe-nya ya, biar aku tambah semangat lagi untuk bagikan resep-resep yang murah meriah. Setelah kira-kira semuanya larut, bisa kita diamkan selama kurang lebih 5-10 menit ya, atau sampai raginya berbusa. Dan ini dia untuk hasil ragi yang sudah kita aktifkan. Bila sudah berbusa seperti ini, tandanya masih aktif dan masih bagus dipakai ya. Kemudian ini aku pindahkan ke wadah atau ke gelas yang lebih besar seperti ini. Setelah aku pindahkan, di sini aku akan melakukan proses pencampuran. Untuk pencampuran 1 butir kuning telur ya. Langsung kita masukin aja di sini. Jadi nggak aku masukin ke dalam tepung langsung ya. Aku masukin dulu ke dalam gelas. Kemudian aku tambahin untuk 6 sendok makan minyak goreng. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sampai rata. Kita aduk dulu aja ya sampai semuanya tercampur. Setelah tercampur, bisa kita langsung pakai ke dalam tepung terigu. Di sini sudah aku siapkan untuk wadahnya dan aku masukkan untuk tepung terigu sebanyak 250 gram. Di sini kalau kalian pengen pakai protein tinggi juga bisa ya. Lalu aku tambahkan sejumput garam. Ditambah lagi dengan bread improvernya tadi ya. Dan setelah semua bahan masuk, bisa langsung kita aduk-aduk ya. Pastikan untuk garam juga tercampur dengan rata di dalam adonan, agar nanti garam tidak langsung bertemu dengan ragi. Langsung kita aduk-aduk ya. Setelah kira-kira semuanya tercampur dengan rata, langsung kita masukkan untuk cairannya yang tadi ya. Untuk air ragi yang sudah kita campurkan dengan telur dan juga minyak. Ini aku masukin secara bertahap ya. Dan di sini aku tambahkan lagi untuk airnya karena di sini adonannya masih sangat-sangat keras ya dan juga nggak berbentuk kayak gini. Jadi aku tambahkan secara bertahap untuk airnya. Informasi untuk pemakaian air ini tidak ada takaran pasti ya sebenarnya. Jadi karena untuk konsistensi tepung itu sendiri sangat berbeda-beda, untuk pemakaian yang aku cantumkan ini adalah pemakaian kira-kira ya. Jadi kalau 125 ml kira-kiranya itu kebanyakan atau adonan kalian tuh jadi terlalu encer, kalian bisa kurangi ya. Intinya kalian di sini main feeling ya. Kemudian kalau juga ternyata kurang nih dari 125 ml atau ternyata butuh lebih banyak, kalian bisa tambahkan sendiri. Karena aku juga nggak tahu ya keadaan adonan kalian di sana itu seperti apa. Di
Di sini kita uleni hingga kalis. Setelah dirasa cukup kalis, kemudian bisa langsung kita tutup menggunakan plastik ataupun dengan serbet agar permukaannya tidak kering. Bisa kita tunggu selama kurang lebih 40-60 menit ya. Dan ini dia untuk hasilnya dari adonan yang telah kita diamkan atau bisa disebut juga kita proofing selama kurang lebih 60 menit. Untuk proses proofing ini nggak ada batas waktu yang pasti ya, karena ini tuh tergantung pada suhu dan juga keadaan cuaca di rumah kalian. Dan di sini langsung aja aku mau timbang karena ini buat aku jual. Jadi untuk beratnya itu bisa harus sama ya. Dan di sini aku timbang menggunakan timbangan digital dengan berat 30 gram. Dan ini dia hasilnya. Aku mendapatkan 13 biji donat dari adonan 250 gram. Ternyata lumayan banyak juga ya. Di sini langsung pengen aku bentuk, tapi aku bentuk dengan cara manual agar kalian yang di rumah tidak kesusahan jika tidak mempunyai cetakan donat. Dan di sini juga sudah aku siapkan untuk wadahnya ya. Ini wadah sudah aku lumuri dengan tepung terigu agar nanti donatnya ketika kita mau goreng tidak lengket dan menempel di wadah. Langsung aja kita cetak. Pertama kita ambil sisi bagian luarnya itu, kita kumpulkan ke bagian bawah, kemudian kita cubit-cubit bagian bawahnya, dan setelah itu kita rounding seperti ini ya. Ini namanya di rounding. Nah, fungsinya agar permukaan donat itu rata seperti ini ya. Kemudian bisa kita gilas dengan sedikit perlahan menggunakan rolling pin. Untuk tekanannya tidak perlu terlalu kencang ya, karena nanti dapat mengakibatkan donatnya kopong. Dan ini dia hasilnya setelah kita bentuk. Jika kalian pengen donatnya yang bolong di tengah, bisa kalian gunakan jari ya, karena di sini aku lebih suka donatnya yang gak bolong. Jadinya donat aku seperti ini aja. Kemudian kita taruh di wadah yang telah ditaburi dengan tepung terigu. Setelah ini kita proofing kembali selama kurang lebih 45 menit sampai dengan 60 menit, tergantung di cuaca rumah kalian. Nah, karena ini sebagian pengen aku buat jadi doger ya, atau donat burger. Jadi sebelum kita proofing, khusus untuk yang doger aja ya, ini aku pengen tambahin tepung panir terlebih dahulu. Untuk caranya di sini ada putih telur. Jadi putih telur yang tadi kita gunakan untuk kuning telurnya, sekarang putih telurnya juga terpakai ya. Kemudian sudah aku siapkan tepung panir yang ukurannya agak besar. Di sini langsung aja aku celupkan untuk adonan ke dalam putih telur. Setelah itu lalu kita lumuri menggunakan tepung panir. Pastikan semua permukaan donatnya itu rata ya, tercampur dengan panir agar nanti hasilnya juga bagus. Setelah seperti ini kita ulangi sampai semuanya selesai. Dan ini udah selesai, aku taburi dengan tepung panir, kemudian kita tutup menggunakan plastik. Kita tunggu kurang lebih 45 sampai dengan 60 menit. Dan di sini sudah aku siapkan wajan yang berisi minyak. Untuk menggoreng donat diwajibkan menggunakan minyak yang panas. Kita bisa tes terlebih dahulu seperti ini ya. Jika dirasa minyaknya sudah cukup panas, kalian bisa masukkan adonan donatnya. Jangan lupa untuk hati-hati saat memasukkan donat ya, karena takutnya nanti adonan akan mengempes ketika kita memegangnya dengan keras. Kita tunggu beberapa saat ya. Kemudian kita bisa sesekali mengecek untuk permukaan di bagian bawah
Apabila sudah berwarna coklat, kalian bisa balik seperti ini. Balik cukup satu kali aja, jangan berkali-kali untuk menghindari minyak menyerap ke dalam donat. Teknik ini digunakan agar minyaknya tidak masuk ke dalam donat ya. Lanjut kita goreng semuanya dulu ya. Kemudian nanti juga akan aku goreng untuk adonan dogernya alias donat burger. Dan ini langsung aku goreng untuk donat burgernya ya. Dan ini dia hasilnya, ada adonan donat manis dan juga ada donat burger. Langsung aja untuk donat-donatnya mau aku hias dan aku isi. Di sini untuk donat burger terlebih dahulu ya, sudah aku siapkan selada, sosis, timun dan juga tomat. Untuk sosis aku pakai merek Ngetop, kemudian aku bagi menjadi 3. Jadi harganya itu murah sekali. Pertama-tama kita ambil untuk donatnya, kemudian kita belah seperti ini ya. Belah jangan sampai terputus. Untuk bagian bawahnya masih tersisa. Bisa dilihat seperti ini ya, dan juga kalian bisa lihat tekstur rotinya itu cantik banget dan juga sangat lembut. Kemudian langsung kita isikan selada, ditambah sosis, timun, dan juga tomat. Kita lanjutkan sampai selesai. Setelah diisi, bisa langsung kita tambahkan saus dan juga mayones ya, agar tampilan dan juga rasanya lebih enak lagi. Kemudian di sini aku ingin menghias donat manisnya. Aku pakai coklat batangan merek Mercolade. Kemudian yang aku lelehkan menggunakan 6 sendok minyak sayur. Aku celupkan seperti ini ya donatnya. Kemudian jika kurang rata bisa kalian goyang-goyangkan donatnya. Setelah itu aku pengen hias dengan sederhana untuk bagian atasnya. Karena di sini aku juga masih belajar, jadi hiasan aku masih belum terlalu cantik ya. Nah, aku hias seperti ini aja dengan teknik yang sangat sederhana menggunakan tusuk sate. Kalian bebas berkreasi dengan keterampilan kalian, pastinya akan lebih cantik dari aku. Dan ini dia untuk hasil akhirnya, seperti ini donat manis buatan aku dengan hiasan yang sederhana. Untuk coklat di atasnya kalian bisa menggunakan di sisi atau kalian menggunakan glaze. Tapi aku di sini pakainya di sisi ya. Dan ini dia hasil donat burger kita hari ini. Cantik banget dan juga sangat menggugah selera. Untuk anak-anak pasti sangat suka. Ini aku jual harganya di Rp3.000. Tapi balik lagi ke keadaan kondisi bahan-bahan di sekitar daerah kalian ya. Ini tuh rasanya enak banget, terutama rotinya sangat empuk dan juga crispy. Karena kita pakai putih telur dan juga tepung panir yang crispy. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton hingga selesai. Jangan lupa untuk bantu di klik tombol subscribe dan juga jangan lupa bagikan ke akun sosial media milik kalian. Terima kasih semuanya, semoga ide ini bermanfaat untuk kalian. Bye bye.